Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah kebaktian sektor, yaitu yang tertulis pada surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, manusia adalah makhluk sosial. Dia harus hidup berdampingan dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan orang lain. Manusia itu hidup berdampingan, dan manusia itu hidup di dalam persaudaraan. Dan persaudaraan itu sangat indah. Namun, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan sesama manusia rusak. Manusia saling memusuhi. Bahkan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus, kata Thomas Hobbes. Tetapi, saudaraku, topik minggu kita pada
satu minggu ini meminta supaya kita hidup saling mengasihi. Karena kita semua adalah bersaudara. Oleh sebab itu, topik minggu kita berkata, kasih persaudaraan, kasih persahabatan, kasih yang hidup di dalam persaudaraan. Kasih yang hidup di dalam persaudaraan pertama adalah kesungguhan untuk membantu orang lain. Ada ungkapan yang mengatakan, sumur yang baik adalah sumur yang berair pada musim kemarau. Sahabat yang baik adalah yang tidak meninggalkan kita pada saat kita kacau balau. Demikian juga, saudara yang dikasihi Kristus, jemaat di Korintus yang hidup bersaudara di dalam jemaat. Dan mereka adalah bersaudara juga dengan jemaat pusat di Yerusalem. Ketika jemaat di Yerusalem mengalami bencana kelaparan, kehidupan mereka terpuruk, lalu jemaat di Korintus merencanakan untuk mengirimkan bantuan kepada jemaat di Yerusalem sebagai tanda persaudaraan mereka di dalam Kristus. Namun, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, 1 tahun telah berlalu. Bantuan tersebut tidak mereka wujudkan. Bantuan itu tidak pernah mereka wujud nyatakan. Rencana mereka tidak pernah diwujud nyatakan oleh mereka. Rencana hebat, tetapi tindakan nyata tidak pernah terwujud. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasanya kamu telah merencanakan tahun yang lalu. Bukannya mereka miskin, tidak. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, tetapi kesungguhan untuk membantu tidak ada di dalam hidup mereka. Kepedulian mereka terhadap jemaat di Yerusalem seolah-olah tidak ada. Mereka apatos terhadap penderitaan sesamanya. Sehingga Paulus berkata di dalam ayat yang ke-7, maka sekarang, itu kata Rasul Paulus, bahwasanya sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Paulus meminta supaya mereka hidup di dalam pelayanan kasih. Dalam hidup kita pun sering seperti jemaat di Korintus. Bukan karena tidak ada pada kita, tetapi karena kesungguhan untuk membantu tidak ada. Kepedulian kita terhadap orang lain mungkin sudah tidak ada lagi.
Agama bisa saja sudah merupakan formalitas di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang beragama, orang Kristen itu sudah tidak peka lagi dengan penderitaan saudaranya. Seolah-olah kalau kita menolong, membantu, kita merasa rugi. Bukan karena kita miskin, tetapi ada orang yang kaya di saku, di kantong, di dompet, kaya di deposito, tetapi miskin dalam hati, miskin dalam jiwa, miskin dalam hal untuk menolong orang lain, miskin dalam pelayanan kasih. Yang kedua, saudara yang dikasihi Kristus, kita hidup di dalam kasih persaudaraan adalah karena kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita menolong, membantu, memberi sumbangan, memberi persembahan karena hanya sebagai perintah, karena hanya sebagai peraturan, karena hanya sebagai kewajiban, sebagai warga jemaat saja, Paulus mengatakan, jangan karena itu, jangan karena aturan, tetapi karena keikhlasan kasih. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8 dengan mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8. Jadi karena kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus? Ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus yang adalah kaya menjadi miskin, supaya dengan kemiskinannya itu kita menjadi kaya. Itu boleh kita lihat bagaimana ketika Tuhan Allah menjadi manusia datang ke dunia ini. Ketika dia lahir, Yusuf dan Maria berjalan kaki dari Nazaret ke Betlehem. Jadi miskin supaya kita tidak lagi berjalan kaki, tapi supaya kita bisa hidup, mempunyai kendaraan, bahkan mobil, seperti Avanza, Xenia, Innova, Pajero, Expander, Alphard, Fortuner, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, dia lahir bukan di tempat tidur diletakkan, tapi di dalam palungan, supaya kita memperoleh dan menerima juga tempat tidur kita yang nyaman.
Tuhan menjadi miskin supaya kita kaya. Dia juga tidak lahir di rumah, tetapi di kandang domba, supaya kita juga mempunyai tempat tinggal, hingga dia rela tidak mempunyai tempat tinggal. Itulah yang dilakukan Yesus, yang kaya menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinannya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Kristus, supaya kita dengan rela saling berbagi. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mampu mewujudkan kasih persahabatan itu, kasih persaudaraan itu. Dan kasih persaudaraan itu terwujud harus ada kerelaan untuk saling berbagi, bukan karena paksa. Rela untuk berbagi di dalam hidup. Dan rela untuk berbagi itu adalah karena adanya Dorkas atau dorongan kasih sayang. Sebab jemaat Korintus, seperti saya katakan tadi, bukan jemaat yang miskin, tetapi jemaat yang kaya. Kaya dia di dompet, kaya dia di kantong, kaya mereka di deposito, tetapi miskin dalam kasih persaudaraan. Jemaat di Korintus bukan membenci jemaat di Yerusalem, tetapi ada yang mengatakan dalam sebuah tulisan, mereka apatos. Apatos adalah ketiadaan perasaan atau miskin rasa terhadap orang lain. Apatos bisa bervariasi, mulai dari perilaku pasif, introvert, dan isolasi diri, cuek, menyendiri, merasa masa bodoh, acuh tak acuh, hilang rasa peduli, keterasingan, serakah, gila kekuasaan, represi, eksploitasi, dan dominasi. Apatos tampak dalam gaya hidup kenyang sendiri, maju sendiri, menang sendiri, enak sendiri, dan benar sendiri. Itulah hidup yang apatos. Itu sebabnya Paulus mendidik gereja di Korintus yang kaya harta, tetapi miskin rasa kasih. Dia mengatakan, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, gejala apatos bisa terdapat pada siapa saja. Apatos itu miskin perasaan, miskin afeksi, miskin pelayanan kasih. Karena itu kasih persaudaraan mengajarkan kepada kita gaya hidup yang sebaliknya, yaitu kaya patos, kaya perasaan, kaya afeksi, kaya pelayanan kasih, sehingga orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dengan demikian kita kaya dalam pelayanan kasih. Selamat hidup dalam kasih persaudaraan, kasih persahabatan melalui pelayanan kasih kita. Amin. Shalom.